Ketegangan yang meningkat antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga berpotensi memicu dampak yang lebih luas di kawasan. Dengan pemindahan personel militer, Presiden Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat mungkin mengambil langkah lebih agresif jika diplomasi gagal. Hal ini dapat menyebabkan eskalasi ketegangan yang lebih besar, terutama jika Iran merasa terancam dan merespons dengan tindakan militer. Di sisi lain, Israel, sebagai sekutu utama Amerika Serikat di kawasan itu, telah menunjukkan kesiapan untuk terlibat dalam konflik jika diperlukan. Kesiapan ini dapat menjadi sinyal bagi Iran bahwa setiap tindakan agresif akan menghadapi respon yang kuat dari dua kekuatan utama di kawasan tersebut. Dengan adanya laporan tentang peningkatan aktivitas militer di perbatasan dan latihan militer bersama antara Israel dan sekutunya, situasi semakin memperburuk ketegangan. Kekuatan militer Amerika Serikat yang signifikan di Timur Tengah juga menciptakan dinamika baru dalam geopolitik kawasan. Dengan sekitar 45.000 tentara yang ditempatkan di berbagai negara, Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk merespons cepat terhadap setiap ancaman. Namun, ada juga risiko bahwa kehadiran ini dapat memicu reaksi negatif dari negara-negara lain, termasuk Rusia dan China, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut. Selain itu, dampak ekonomi dari ketegangan ini tidak dapat diabaikan. Fluktuasi harga minyak, yang seringkali dipengaruhi oleh situasi geopolitik di Timur Tengah, dapat berdampak pada ekonomi global. Negara-negara penghasil minyak akan merasakan dampaknya, dan hal ini bisa memperburuk ketidakstabilan di kawasan yang sudah rentan. Dengan semua faktor ini, penting untuk terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah. Diplomasi tetap menjadi jalan terbaik untuk menghindari konflik berskala besar, tetapi dengan ketegangan yang terus meningkat, tantangan untuk mencapai solusi damai semakin kompleks. Di antara semua negara di kawasan itu, Amerika Serikat menempatkan jumlah tentaranya paling banyak di Irak, yang merupakan negara tetangga Iran. Saat ini, dilaporkan terdapat sekitar 2.500 personel militer Amerika Serikat di Irak. Namun, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah justru terletak di Qatar, yaitu di Pangkalan Udara Al-Udeid. Pertanyaannya kini adalah, mengapa tiba-tiba ada pemanggilan pulang atau evakuasi bagi pegawai kedutaan besar dan keluarga militer Amerika Serikat di Timur Tengah? Perintah evakuasi ini dikeluarkan pada Rabu, 11 Juni 2025, oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, melalui AS Central Command. Imbauan ini dikeluarkan karena kekhawatiran terhadap ketegangan yang terus meningkat dengan Iran. Pada hari yang sama, Presiden Donald Trump juga mengingatkan bahwa wilayah Timur Tengah dapat menjadi tempat yang berbahaya. Ada kekhawatiran bahwa Iran mungkin akan melancarkan serangan militer terhadap fasilitas-fasilitas Amerika Serikat di Irak dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Oleh karena itu, Amerika Serikat memerintahkan warganya untuk menghindari risiko dan mengevakuasi diri. Meskipun demikian, Amerika Serikat tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka akan melakukan operasi militer terhadap Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran tidak hanya dipengaruhi oleh perundingan nuklir, tetapi juga oleh sejumlah faktor geopolitik yang lebih luas. Salah satunya adalah peran kekuatan regional, seperti Arab Saudi dan Israel, yang memiliki kepentingan strategis dalam menghadapi Iran. Kedua negara ini telah lama melihat Iran sebagai ancaman, dan dukungan militer serta diplomatik mereka terhadap Amerika Serikat dapat memperkuat posisi Washington dalam negosiasi. Sementara itu, Rusia dan China, sebagai kekuatan global yang memiliki hubungan dekat dengan Iran, dapat memanfaatkan ketegangan ini untuk meningkatkan pengaruh mereka di kawasan. Jika konflik pecah, mereka mungkin akan mendukung Iran, yang dapat memperumit situasi lebih lanjut dan meningkatkan skala konflik menjadi lebih luas. Di dalam negeri, situasi politik di Amerika Serikat juga berperan penting. Dengan pemilihan mendatang, Presiden Trump mungkin merasakan tekanan untuk menunjukkan kekuatan di panggung internasional demi memperkuat dukungannya di dalam negeri. Namun, langkah agresif juga dapat menghadapi penolakan dari kalangan tertentu yang khawatir akan konsekuensi jangka panjang dari konflik berskala besar. Masyarakat internasional pun mengawasi perkembangan ini dengan cermat. Banyak negara berharap perundingan dapat menghasilkan solusi damai, mengingat dampak konflik di Timur Tengah tidak hanya akan dirasakan oleh negara-negara yang terlibat, tetapi juga oleh ekonomi global dan stabilitas regional. Dengan semua faktor ini, penting untuk terus memantau perkembangan situasi dan berusaha mendukung jalan diplomasi sebagai solusi terbaik untuk menghindari konflik yang merugikan banyak pihak.
Prinsip Amerika Serikat dalam perundingan telah jelas dan tetap konsisten. Presiden Trump berulang kali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir atau melanjutkan program nuklirnya. Sebaliknya, Iran menolak gagasan tersebut dan mengklaim bahwa program nuklir mereka hanya untuk kebutuhan sipil. Namun, masalah muncul karena Iran tidak memberikan akses kepada IAEA, Organisasi Pengawas Nuklir Internasional, untuk memantau program nuklirnya. Berdasarkan laporan IAEA, Iran diketahui terus melakukan pengayaan uranium hingga mencapai tingkat yang dapat digunakan untuk senjata. IAEA memperkirakan bahwa Iran telah memperkaya 408,6 kg uranium hingga tingkat kemurnian 60%. Perbedaan pandangan ini menyebabkan perundingan tampak mandek, yang pada gilirannya meningkatkan ketegangan dan menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka. Saat ditanya tentang kemungkinan penggunaan kekuatan militer, Trump memberikan jawaban yang tidak jelas. Ketika perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat menemui jalan buntu, Israel mulai bersiap-siap. Israel telah memberitahu sekutunya bahwa mereka sepenuhnya siap untuk melancarkan operasi militer terhadap Iran jika diperlukan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran tidak hanya dipicu oleh isu nuklir, tetapi juga oleh serangkaian dinamika politik dan militer yang kompleks. Amerika Serikat, dengan dukungan sekutunya, berupaya mencegah Iran mengembangkan kemampuan nuklir yang dapat mengancam stabilitas kawasan. Langkah ini didorong oleh kekhawatiran bahwa senjata nuklir Iran dapat meningkatkan agresi Teheran terhadap negara-negara tetangga, terutama Israel dan negara-negara Arab lainnya. Di sisi lain, Iran merasa terancam oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang agresif dan dukungan militer yang kuat terhadap Israel. Penolakan Iran untuk membuka akses program nuklirnya kepada IAEA mencerminkan ketidakpercayaan terhadap niat Amerika Serikat dan sekutunya. Iran berpendapat bahwa program nuklir mereka adalah hak negara berdaulat untuk mempertahankan keamanan nasional. Situasi semakin rumit ketika mempertimbangkan dampak dari tindakan militer Israel. Jika Israel meluncurkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, hal ini bisa memicu konflik berskala besar yang melibatkan banyak negara di kawasan tersebut. Iran kemungkinan akan merespons dengan serangan balasan, yang dapat memperburuk ketegangan dan melibatkan sekutu-sekutu regional. Masyarakat internasional juga memperhatikan dengan seksama perkembangan ini, mengingat konsekuensi dari konflik berskala besar di Timur Tengah. Negara-negara besar seperti Rusia dan Cina mungkin akan terlibat dalam mendukung Iran, menciptakan potensi untuk konfrontasi yang lebih luas. Oleh karena itu, banyak yang berharap agar diplomasi dapat menemukan jalan keluar dari kebuntuan ini, meskipun harapan tersebut semakin memudar dengan meningkatnya ketegangan. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk tetap berkomitmen pada dialog dan perundingan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan mencegah terjadinya perang yang merugikan banyak pihak. Laporan tersebut diungkapkan oleh salah satu pejabat Amerika Serikat, seperti yang dilaporkan oleh CBS News. Tidak mengherankan jika Israel bersemangat untuk mendukung Amerika Serikat jika perang benar-benar terjadi, mengingat Teheran telah menjadi musuh bebuyutan Tel Aviv. Kekhawatiran akan potensi konflik juga diperkuat oleh Organisasi Perdagangan Maritim Inggris yang mengeluarkan imbauan agar kapal-kapal berhati-hati saat melintasi Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Teluk Oman, 3 jalur perairan utama untuk perdagangan minyak global. Peringatan ini dikeluarkan karena adanya kekhawatiran terhadap meningkatnya ketegangan militer di kawasan tersebut. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh, menyatakan bahwa jika Amerika Serikat melancarkan serangan, Teheran tidak akan gentar untuk membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika. Misi Iran di PBB juga menegaskan bahwa tindakan militer Amerika Serikat hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut. Genderang perang antara Amerika Serikat dan Iran mulai menggema, tetapi tidak ada yang dapat memastikan apakah serangan nyata akan dilancarkan atau jika gerak-gerik ini hanya sekadar ancaman. Sementara itu, baik Iran maupun sekutu-sekutu Amerika Serikat, seperti Israel, mulai bersiap-siap menghadapi kemungkinan eskalasi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ketegangan di Timur Tengah akan berujung pada perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran? Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari potensi konflik. Jika perang terbuka terjadi, konsekuensinya tidak hanya akan dirasakan oleh negara-negara yang terlibat, tetapi juga oleh ekonomi global, terutama yang bergantung pada pasokan minyak dari kawasan tersebut.
Ketidakstabilan di Timur Tengah dapat menyebabkan lonjakan harga minyak yang berdampak pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.